Jadi kalau misalkan dari sisi definisi, leadership itu akar katanya dari Leiden. Leiden itu dari bahasa Inggris lama gitu ya. Artinya kurang lebih to bring forth. To bring forth. Forth itu artinya apa? Kemajuan. Jadi sesederhana kepemimpinan itu sebenarnya kata kerja. Jadi ada leaders, ada leadership. Leaders itu ada orang-orang yang given, chosen, atau voluntarily mengajukan diri sebagai seorang yang bertanggung jawab akan sesuatu. Dan at that time itu belum tentu dia bisa menjadikan seorang pemimpin, karena pemimpin itu adalah kata kerja. Jadi harus beda ya. Apakah misalkan si X ketika terpilih menjadi seorang ketua organisasi atau menteri atau presiden sudah pasti bisa menjadi sosok yang memang bisa membawa perubahan, kemajuan dan kebaikan? Belum tentu. Leaders yang mempraktekkan leadership ketika dia membuat itu menjadi kata kerja. Ya, arti forth kan apa tadi? Kemajuan. Ya, self leadership. Orang yang bisa mendrive seseorang, dia capek dia tapi nggak berhenti ya. Dia ngadepin berbagai macam obstacles dia tapi lanjut terus. Dia punya resilience yang bagus di berbagai macam obstacles, dia terus mau haters ada segala macam dia hajar terus. Challenge teman-teman sebagai pemimpin organisasi adalah ketidakpastian. Ya, harus agile gitu, adapt. Ya, kalau nggak gitu sulit. Kayak kok berubah lagi sih? Kok berubah sih? Kalau we always like whining gitu ya, elu gitu. Energi kita akan habis untuk itu, akan habis buat nyalain orang dan sebagainya ya. Ini goalsnya, bagaimana menjadikan mahasiswa LSPR itu lebih aware akan sesuatu, lebih kritis dalam menanggapi sesuatu, tahu kapan benar-benar menyampaikan aspirasi, kapan tahu untuk nahan. Kalau kalian mau tahu apa yang menjadi challenge dan kegelisahan anak muda Indonesia dari perspektif holistik ya secara umum, lihatnya ke sini. This is real problem. So you can bring this as an issue untuk di diskursus ruang publik, kegiatan-kegiatan kalian nanti. Nah, means apa? Dari sekian ribu kampus, nama ketika orang bicara tentang sekolah komunikasi terbaik, LSPR selalu muncul 3 besar. Berarti dalam artian kalian sudah punya privilege sebagai mahasiswa LSPR sebenarnya. Karena dosen punya tanggung jawab sosial, pengabdian masyarakat, penelitian, mengabdi ke masyarakat, memberikan arahan. Pemimpin harus hadir, harus diskusi, harus dialog, pemimpin juga harus dengar, harus mau dikoreksi dan terjadi interaksi dua arah. And lot of things happen. Kayak di sini practice what you preach, jangan ngomong doang. Hari gini orang udah enak ngomongin orang ngomong. Lakuin aja apa? Yuk, abis lo lakuin sesuatu lo baru ngomong, jangan ngomong dulu baru bergerak. Kalimatnya jangan begini, jangan nanti bantuin gue ya, jangan gitu. Tapi hari gimana? Apa yang bisa gue bantu, bilang sama gue. Jadi yang kalian lakukan adalah offering help, not asking for help. If you're always asking for help, people won't respond it nicely. But if you're offering help, mereka akan ingat. Karena etika terus di-create. Culture harus dibentuk. Termasuk kalian bisa bikin culture ke BEM baru ini nanti. Culture yang mau dibentuk apa? Nah, yang paling tinggi nomor 5. People follow because of who you are and what you represent. They always talk with data gitu. Karena hanya data yang bisa menangkis asumsi dan prejudice. Saya sebenarnya gini, menjadi perwakilan kemahasiswaan itu boleh berpikir kritis, tapi berpikir kritis yang realistis. Jangan kritis yang destruktif. Kesuksesan kabinet ke depan kelihatan dari bagaimana mereka melakukan edukasi melalui media sosial. Nah, jadi bikin karya bukan hanya ingin diapresiasi. Ya, jadi ya pasti menggerakkan, mempercepat, mempermudah, menguatkan, membuka dan menyatukan ya. Ini adalah skill-skills yang memang detik ini dibutuhkan sama interns, anak magang, lulusan-lulusan dari Gen Z segala macam yang nomor 1. Kita tuh dipaksa harus pinter, dipaksa dari apa yang kita tahu, kita bikin sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itu. Hanya dengan itu kita tidak bisa direndahkan sama orang lain. Otak kita harus isi, berkualitas. Minimal saya selalu bilang kalau sama mahasiswa saya tuh, paksa diri kita setiap hari ya, David Christopher Sahla dan Sadiki baca apapun yang, even kalian nggak suka, minimal
Baca headline satu paragraf atas, sudah skip lagi. Biasain 15 menit, 20 menit aja. Please do that. Tiap hari, jangan berhenti. Bahwa selama ini mungkin kita membiarkan kita diatur sama waktu, tapi ternyata kita bisa loh ngatur waktu gitu. Kalau nggak berani berubah, maka kita yang akan diubah. Nah, kalau teman-teman punya leadership immune, itu nggak gampang dipengaruhin, nggak gampang diperalat, nggak gampang dikondisikan. Karena menjadi seorang pemimpin bukan mengejar likability ya. No, jangan kejar likability, karena faktanya kita berbuat benar itu lebih banyak orang yang nggak sukanya. Dan jangan sedih, karena itulah pahitnya dunia gitu. Karena saya butuh belajar gitu. Saya ngerasa tuh dosa kalau misalkan saya ngajarin sesuatu tapi sayanya nggak belajar. Wah, dosa. Itu dosa pendidik, ngajarin tapi dia nggak mau belajar. Itu dosa seorang pendidik. Pemimpin itu ada 3, head, heart, and hands. Kalian pinter, pintar. Tapi apakah dibarengin dengan empati? Lihat orang susah tuh kalian terenyuh nggak gitu? Kalian mudah nggak tersentuh hatinya? Do you have a heart? Do you have a big heart to help others? The head, the heart, dan terakhir hands. Kalian pintar, kalian punya hati yang baik, tapi kalau mendiamkan hal-hal yang tidak baik, ya mohon maaf gitu. Nggak mau kotor tangannya, nggak mau terjun ke lapangan. Cinta itu yang bikin seseorang itu tidak berhenti. Do what you love and love what you do. If you don't find what you love and then try to love what you do, kan gitu. Makanya gaya kepemimpinan itu ada banyak. Apakah salah satu lebih buruk daripada yang lain atau lebih baik? Tidak. Semuanya situasional. Membawa sesuatu yang sebelumnya belum ada jadi ada dan membuat mereka percaya itu bisa dilakukan. That's visionary leader. Sebenarnya saya lebih suka bukan bonus demografi, tapi peluang demografi. Saya tadi lupa tuh mau ngomong itu. Saya lebih suka istilah peluang. Karena kalau kita bicara bonus itu udah pasti tuh orientasinya ke suatu hal yang positif. Padahal 275 juta orang dan 70%-nya usia produktif. Usia produktif ini belum tentu semuanya bagus. Bisa jadi peluang kalau memang kita bisa memanfaatkan generasi dengan baik, bahkan terbang. Kalau enggak, crash. Gantian. Nah, kalian juga ada masanya. Tiap orang tuh ada masanya dan tiap masa ada orangnya. Harus mau gantian. Jadi harus berbagi panggung. Ini kayaknya bisa nih gue kirim Riko nih bagus nih gini. Ini kayaknya dia oke Riko aja. Walaupun sebenarnya kita bisa ya memimpin tanpa mengintervensi. Itu coaching ya. Karena yang kalian lakukan sebagai BEM ini adalah bukan yang kabinet kalian itu inginkan, tapi apa yang paling dibutuhkan sama mahasiswa saat ini dari sebuah organisasi kemahasiswaan di era sekarang. Udah lupa? Guys, remember our values. Kita ada fungsi motivasi, kan? Guys, itu tuh suntikan endorfin, dopamin ke teman-teman yang mungkin ketika itu lagi putus asa. And it's really important untuk melakukan itu di situasi sulit kayak sekarang. Ini adalah kalimat-kalimat yang membangun kepercayaan diri sebuah tim. Kalimat-kalimat yang memanusiakan. Karena kepemimpinan ala Indonesia itu nggak dimilikin sama pendekatan kepemimpinan di Eropa dan Barat. Nggak ada loh. Maka kita butuh meng-create kepemimpinan ala Indonesia itu kayak gimana sih? Memimpin berbagai macam pulau dengan ratusan juta orang, 800 sekian suku, berapa bahasa, tapi bisa menjadi satu entitas negara. Itu menguatkan, membuka, dan menyatukan. Ya. Kita ada cek. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Banyak. Sukses ya. Amin. Semangat ya.